Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 yang mana beranggotakan saya sendiri Dita Sriwahyuni, Noviani, Dayang Umi Humayroh, Putri Aska Pratiwi, Veronica Hutosowi, dan Arifah Anum. Nah, kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi kondisi yang menentukan efektivitas pengendalian tindakan dan pengendalian personel. Baiklah, materi pertama akan saya bahas mengenai kondisi menentukan efektivitas pengendalian tindakan. Nah, pengendalian tindakan ini dapat efektif ketika kondisi perusahaan itu mengalami yang pertama, perusahaan dapat menentukan tindakan apa saja sih yang diinginkan dan apa saja yang tidak diinginkan. Nah, pemahaman mengenai perilaku yang diinginkan dapat dicari atau dipelajari dengan dua cara, yaitu pertama, dengan menganalisis pola tindakan dalam situasi khusus atau situasi yang mirip sepanjang waktu untuk mengetahui tindakan apa saja yang memberikan hasil yang terbaik. Nah, yang kedua, dengan mendapatkan informasi dari orang lain, khususnya untuk keputusan strategis. Nah, dalam pengendalian tindakan dapat efektif ketika kondisi perusahaan ini mengalami yang kedua, perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan yang diinginkan atau yang tidak diinginkan ini terjadi atau tidak terjadi. Nah, tindakan yang diinginkan dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu analisis pola tindakan atau hasil pada situasi tertentu untuk mempelajari tindakan apa saja yang dapat menghasilkan hasil yang terbaik. Nah, yang kedua, mendapat informasi dari orang lain mengenai tindakan mana yang diinginkan, terutama untuk keputusan strategis, misalnya seperti menggunakan konsultan. Nah, perusahaan ini juga dapat memastikan bahwa satu tindakan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi juga dengan dua cara juga. Yang pertama itu dengan cara efektivitas pembatasan perilaku dan review pertindakan tergantung pada keandalan alat-alat atau prosedur administratif yang dipasang oleh perusahaan untuk memastikan tindakan yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Nah, yang kedua, efektivitas akuntabilitas tindakan memerlukan action tracking yang tepat. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah pengendalian personal. Nah, pengendalian personal ini membangun kecenderungan alami karyawan untuk mengendalikan atau memotivasi diri mereka sendiri. Pengendalian personal ini memiliki tiga tujuan. Yang pertama ialah membantu mengklarifikasikan harapan. Artinya pengendalian ini membantu memastikan bahwa tiap karyawan itu memahami apa yang diinginkan oleh perusahaan. Yang kedua ialah memastikan bahwa tiap karyawan mampu melakukan pekerjaan dengan baik, atau bisa dikatakan bahwa mereka ini mempunyai kemampuan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Kemudian tujuan yang ketiga ialah meningkatkan kemungkinan bahwa tiap karyawan itu akan terlibat dalam self monitoring. Self monitoring ini sendiri itu terbilang efektif karena sebab kebanyakan orang itu memiliki hati nurani yang membimbing mereka untuk melakukan sesuatu yang baik atau maksimal dalam pekerjaan mereka demi kehormatan diri mereka sendiri. Kemudian pengendalian personal ini dapat diimplementasikan lagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah seleksi dan penempatan, kemudian kedua itu dengan pelatihan, dan yang terakhir itu desain pekerjaan dan resourcing. Dalam bagian ini biasanya perusahaan memiliki calon karyawan seperti melihat ada atau tidak riwayat kriminal dari calon karyawan tersebut. Kemudian biasanya menentukan apakah posisi yang disediakan sesuai dengan persyaratan yang ditunjukkan oleh karyawan. Kemudian juga semakin banyak saat ini teknik seleksi karyawan yang juga canggih dan telah dikembangkan oleh perusahaan. Biasanya ada perusahaan yang juga memilih untuk menganalisis tulisan tangan yang mana itu menggunakan tes poligraf sebagai upaya untuk menyingkirkan karyawan yang rawan bekerja dengan buruk. Selanjutnya, implementasi pengendalian personil dapat dilakukan dengan cara pelatihan. Pelatihan merupakan cara umum lainnya untuk meningkatkan kemungkinan karyawan melakukan pekerjaannya dengan baik dan tepat. Dengan adanya pelatihan juga memberikan informasi kepada karyawan hasil apa yang ingin dicapai oleh perusahaan dan cara seperti apa yang dapat
dilakukan agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat dicapai. Dengan adanya pelatihan juga memberikan dampak motivasi kepada karyawan agar memiliki rasa profesionalisme dalam melakukan setiap pekerjaannya, sehingga tujuan akhir dari perusahaan dapat dicapai. Cara ketiga dalam implementasi dari pengendalian personil adalah desain pekerjaan dan persediaan sumber daya yang dibutuhkan. Cara ini bisa meningkatkan atau membantu karyawan untuk bertindak secara tepat, yang mana dengan memastikan bahwa pekerjaannya dirancang sesuai dengan job desk masing-masing karyawan. Dan juga karyawan membutuhkan sumber daya khusus untuk membantu pekerjaan mereka masing-masing. Tujuan dari pelatihan dan cara penyampaian pelatihan bertujuan atau dimaksudkan untuk penyampaian pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dari pekerjaan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.